Berlatar di kota Madrid, kita diperkenalkan dengan seorang mekanik muda bernama Angelito yang berambisi menjadi orang kaya dan berkuasa. Terlihat Angelito dihampiri temannya yang bernama Gitano, kemudian mengajak untuk mencari anjing peliharaannya. Gak lama mereka menemukan anjing itu dan dari kejauhan terlihat gedung pencakar langit dan seketika mereka pun membayangkan berada di sana melihat orang-orang di bawah seperti semut. Pada malam hari, Angelito dan temannya pergi ke sebuah bar, kemudian dia bertemu dengan perempuan cantik bernama Estrella. Melihat wajah Neneng Estrella yang menawan, Angelito pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Aduh, mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan tiba-tiba dihampiri oleh seseorang bernama Polly. Del gimnasio. Coño, es verdad. Polly merasa kalau dia pernah melihat Angelito, kemudian mengajak agar bertemu di arena tinju. Ternyata Polly cemburu karena Angelito mendekati Estrella. Polly yang panas langsung memukul Angelito dan mereka pun akhirnya terlibat aksi baku hantam. Setelah dipisahkan, Polly meminta agar Angelito menemuinya di arena tinju esok hari. Keesokan harinya terlihat Angelito bersama seorang teman yang kita sebut aja Johnny aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Udah tiba di arena tinju, tapi ternyata Polly gak ada di sana. Mereka pun pulang, tapi Polly datang bersama temannya dan langsung mengajak Angelito pergi dari tempat itu. Polly memberikan penutup wajah dan mengajak Angelito merampok toko perhiasan. Lah, mendengar itu Angelito kaget, tapi akhirnya dia pun mau ikut untuk melakukan perampokan. Mereka menabrakkan mobil ke toko perhiasan dan langsung mengambil semua perhiasan yang ada di sana. Dari kejauhan terdengar sirine polisi dan sontak membuat mereka panik, kemudian bergegas untuk segera kabur. Menyadari kalau polisi di depan pasti akan mencegat, mereka langsung keluar dari mobil dan kabur dengan berjalan kaki. Beberapa waktu kemudian Angelito menemui Estrella di tempat kerja karena ingin mengajaknya ya pergi sekedar healing-healing lah. Tapi ternyata dia malah pergi dengan Polly yang baru aja tiba dengan Chevy Camaro miliknya. Melihat hal itu tentu aja Angelito pun merasa sangat kesal. Di keesokan hari, Angelito yang lagi bekerja di bengkel diberitahu oleh Johnny kalau Estrella menunggunya di luar. Angelito menghentikan kerjanya lalu menghampiri Estrella. Terlihat Angelito senang karena wanita itu menemuinya, tapi dia masih bete karena kemarin Estrella pergi dengan Polly. Sebelum pergi, Estrella menyuruh Angelito agar berpose cemberut, kemudian dia pun memotretnya. Aduh. Muy bien, perfecto. Secara mengejutkan, di malam hari Angelito dan Polly kembali merampok dan ternyata aksi mereka diketahui oleh polisi. Hingga di pagi hari polisi menangkap Angelito dan langsung membawanya ke kantor. Terlihat Angelito sangat ketakutan karena dia gak menyangka akan ditangkap dan di sana dia pun diinterogasi oleh seorang polisi bernama Duque. Diketahui Angelito terekam oleh kamera pengawas pom bensin saat mengisi bahan bakar mobil yang dia gunakan sebelum merampok. Duque berkata kalau orang yang mengajak Angelito merampok telah menjebaknya. Duque meminta agar Angelito membuat pernyataan kalau dia diajak oleh temannya dan menyebutkan siapa aja orang yang terlibat dalam aksi perampokan itu. Gak lama kemudian Angelito pun dimasukkan ke dalam penjara. Keesokan harinya, Angelito yang lagi berolahraga di lapas dihampiri oleh narapidana lain bernama Motos, kemudian mereka pun berkenalan. Mengetahui kalau Angelito mengenal Polly, Motos menerangkan kalau mereka sering merampok bersama. Motos menyuruh agar Angelito menghubungi nomor salah satu pengacara hebat bernama Mercedes karena dia juga menjadi pengacara untuk Polly dan teman-temannya. Vamos, gracias.
Akhirnya Angelito bertemu dengan Mercedes dan di sana Mercedes berkata bahwa Angelito lagi sial karena harus terekam kamera pengawas. Mercedes meminta Angelito agar jangan terlalu banyak bicara pada polisi karena mereka gak punya cukup bukti untuk menghukumnya. Gak kerasa 1 minggu berlalu, akhirnya Angelito bebas dari penjara karena polisi gak punya cukup bukti. Angelito dijemput oleh Poli dan 2 temannya dan akhirnya mereka pun pergi. Tapi ternyata Estrella juga menjemput Angelito dan dia merasa kesal karena Angelito udah gak ada. Di malam hari mereka pergi ke bar untuk berpesta merayakan kebebasan Angelito. Di sana Poli memberikan jatah hasil perampokan kepada Angelito hingga dia merasa sangat bersemangat dan melanjutkan bersenang-senang. Merasa belum cukup, 3 hari kemudian mereka kembali ke bar untuk bersenang-senang dan menghabiskan uang hasil perampokan. Di sana Angelito bertemu dengan teman sekolahnya yang bernama Sole, kemudian mereka pun berjoget bersama. Tapi Angelito yang melihat Poli dan Estrella bertengkar langsung menghampiri mereka. Beberapa waktu kemudian terlihat Angelito dan Poli lagi menjual HP sebanyak 350 unit kepada seorang pengusaha bernama Rogelio. Dan ternyata Rogelio merupakan ayah dari Sole. Gak lama Rogelio dan Sole datang, kemudian Sole mengenalkan Angelito pada ayahnya itu. Buenas tardes. Don Rogelio, ¿verdad? Puto Ángel. Angelito menyarankan agar Poli menjual sebagian HP tersebut ke pengusaha lain, tapi Poli menegaskan jangan sampai macam-macam dengan Rogelio karena dia kenal dengan beberapa agen federal dan petinggi polisi. Sebelum pergi, Poli mengajak Angelito untuk merampok lagi, tapi Angelito gak bisa karena di malam hari dia udah punya janji dengan Estrella. Terlihat Angelito yang lagi menikmati malam dengan Estrella tiba-tiba dihubungi Gitano kalau mobil yang dia gunakan untuk merampok udah ditangani agar dihancurkan. Keesokan harinya terlihat Angelito dan temannya berada di kantor polisi karena menunggu Mercedes yang lagi menangani kasusnya. Mercedes berkata kalau jaksa telah mencabut kasus Angelito dan dinyatakan selesai karena mobil yang Angelito gunakan hilang dan polisi gak punya bukti lain untuk menghukumnya. Mercedes mengingatkan agar Angelito berhati-hati karena para polisi gak senang dan akan terus mengincarnya. Setelah itu Angelito bertemu dengan seorang pegawai dealer Audi yang bernama Javier dan diketahui Angelito akan mencuri mobil dari showroom mobil dan meminta Javier untuk membantunya. Javier memberikan kunci brankas yang berisi semua kunci mobil yang terdapat di showroom itu. Angelito dan tim langsung menuju showroom mobil Audi dan langsung mematikan listrik. Kemudian mereka pun masuk dengan menghancurkan gerbang dan segera menuju brankas untuk mengambil kunci-kunci mobil. Dengan tanpa kesulitan, mereka pun langsung menyalakan mobil dan berhasil mencuri sebanyak 4 unit. Setelah berhasil melakukan aksi, Angelito menemui Estrella untuk mengajaknya pergi dan akhirnya mereka pun Angelito berkata kalau dia gak akan lagi melakukan aksi pencurian dan perampokan bersama Poli karena akan melakukannya sendiri. Gak hanya itu aja, Angelito akan memberitahu Poli kalau dia dan Estrella udah resmi berpacaran. Tapi Estrella meminta agar Angelito gak memberitahu Poli karena dia akan sangat marah dan gak mau kalau Angelito sampai kenapa-napa. Keesokan harinya, Poli menemui Angelito menanyakan di manakah mobil-mobil yang telah dicuri oleh Angelito karena Rogelio telah menuduhnya pencuri. Di situ Poli marah karena Angelito mengajak anak buahnya tanpa bilang kepadanya, tapi Angelito menjadi semakin sombong dan berkata pada Poli agar mengurus hidup masing-masing.
Poli sangat marah karena dia pernah menolong Angelito agar keluar dari penjara dan membayar pengacara. Tapi tentu aja Angelito menyebut kalau Polilah yang telah menjebloskannya ke penjara. Poli semakin marah karena dia yang telah mengajari banyak hal, tapi Angelito gak menghormatinya. Sebelum pergi, Poli mengingatkan agar Angelito berhati-hati karena dia udah membuat Rogelio marah karena dia sangat membenci orang yang bertindak seenaknya. Beberapa hari kemudian polisi menggeledah markas Angelito, tapi beruntung mereka gak ada di sana. Angelito dan Gitano berhasil kabur, kemudian Gitano memberitahu kalau Rogelio lah yang telah melaporkannya ke polisi. Gitano mengajak Angelito membakar gudang milik Rogelio untuk membalaskan dendam, tapi Angelito menjelaskan kalau Rogelio adalah orang yang gak mudah dilawan karena dia kenal dengan para petinggi polisi. Me cago en la puta, así que se lo tiene bien montado el cabrón del Rogelio. Di sisi lain, Duque dan rekannya bernama Fernando tiba di markas Angelito dan bertanya kepada polisi yang melakukan penyergapan siapa yang telah memberikan mereka izin untuk melakukan penyergapan di tempat yang udah diawasi olehnya selama berbulan-bulan. Polisi itu pun menunjuk seseorang dan sontak membuat mereka kaget karena yang memberikan izin itu ternyata adalah seorang petinggi polisi bernama Antonio. Pada malam hari, terlihat Estrella yang akan menemui Angelito di hotel tiba-tiba dibuntuti oleh anak buah Poli yang disuruh agar mencari tahu keberadaan Angelito. Si anak buah Poli itu pun langsung menghubungi Poli dan berkata kalau Angelito ada di hotel itu. Poli pun segera pergi menuju hotel tersebut untuk memberikan pelajaran kepada Angelito. Hingga gak lama Angelito yang lagi menghubungi Mercedes dikagetkan dengan kehadiran Poli yang langsung memukulnya. Mereka pun terlibat aksi baku hantam dan dipisahkan oleh security hotel. ¡Vamos, fuera! Beberapa saat kemudian Angelito menemui Mercedes dan di sana Mercedes mengingatkan agar Angelito jangan sampai merusak hubungan dengan Poli hanya karena perempuan. Angelito yang masih emosi meminta Mercedes memberitahu Poli agar jangan lagi mengganggunya. 5 jam kemudian Angelito menemui Sole untuk minta bantuan, kemudian Sole membawa Angelito ke rumah. Terlihat Rogelio udah tiba di rumah dan dia kaget karena di sana ada Angelito. Rogelio meminta agar Angelito mengembalikan mobil yang dia curi karena showroom mobil Audi itu ternyata milik rekan bisnis Rogelio. Tapi Angelito ingin bernegosiasi karena dia sangat membutuhkan mobil itu dan akan menuruti semua permintaan Rogelio. Don Rogelio, yo los coches no se los he vendido a nadie. ¡Te vuelo la cabeza! ¡Quédate quieto! Suatu hari Angelito dan temannya merampok toko perhiasan, tapi seorang penjaga di sana berhasil menghubungi polisi. Selain perhiasan, mereka juga membawa harddisk berisi rekaman kamera pengawas agar polisi kesulitan untuk mencari mereka. Angelito yang cerdik berhasil membuat jalan menjadi macet karena menghalangkan mobilnya, hingga akhirnya mereka berhasil membawa tas berisi perhiasan penuh. Setelah tiba di tempat persembunyian, mereka melihat rekaman kamera pengawas dan terlihat kalau perampok yang kita sebut aja jadul aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, memasukkan cincin ke dalam sakunya. Motos yang ternyata juga ikut dalam aksi itu karena telah keluar dari penjara, meminta Jadul agar segera mengembalikan cincin tersebut. Dikarenakan Jadul tetap kekeh gak ingin mengembalikan, Motos menjelaskan kalau cincin itu memiliki kode yang terdaftar dan polisi bisa aja melacak mereka, dan akhirnya mereka pun berkelahi. Melihat keributan yang terjadi, Angelito langsung memisahkan mereka dan meminta agar Jadul mengembalikan cincin tersebut. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Sí. Beberapa saat kemudian Angelito menemui Sole dan karena mereka saling tertarik satu sama lain, mereka pun akhirnya setelah merasa puas, Sole mengajak Angelito untuk datang ke pesta adiknya besok. Mis primas dicen que estás como el queso. Pues espero que no me entre ninguna.
Akhirnya Soleh bersama Angelito datang menghadiri pesta adiknya Soleh dan di sana Angelito menanyakan siapa orang yang bersama Rogelio. Soleh menjelaskan kalau itu adalah teman ayahnya, yaitu seorang petinggi polisi. Acabo de enterar de que han cogido a Poli. Angelito menghubungi Mercedes karena dia mendapat informasi kalau Poli udah ditangkap polisi. Angelito bertanya apakah Poli udah menghubungi Mercedes, kemudian Mercedes menjawab kalau Poli gak bisa dibebaskan karena gak punya jaminan. Mendengar hal itu, Angelito pun akan membantu Poli dan akan menyerahkan uang kepada Mercedes. Ángel no, ¿eh? Que sí, Mercedes, que sí, yo también te quiero mucho. Un besito, guapa. Seketika Rogelio menghampiri Angelito dan memintanya agar jangan bekerja sama lagi dengan Mercedes karena dia telah disuap dan semua akses komunikasinya udah disadap. Di sana dia juga meminta agar Angelito jangan sampai menyakiti Soleh. Que no la tenga que ver llorar. Angelito yang masih berhubungan dengan Estrella mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Di sana Angelito menjelaskan kalau dia akan menikahi seseorang karena jika tidak, hidupnya akan terancam. Mendengar itu tentu aja Estrella pun kecewa dan langsung pergi. Angelito yang kesal karena ditinggalkan Estrella tiba-tiba mendapat sebuah ide saat melihat sebuah mobil box pembawa uang lewat di hadapannya. Keesokan harinya, Angelito dan tim berkumpul di pelabuhan untuk mencuri uang sebanyak 10 juta euro atau sekitar 170 miliar rupiah yang dibawa oleh mobil box. Dan ternyata mereka akan melancarkan aksi itu dalam sebuah kapal feri. Tiba-tiba Jadul dihubungi oleh Poli untuk meminta bantuannya, tapi Jadul gak bersedia membantu karena dia akan melakukan aksi perampokan dalam kapal. Diketahui ternyata para polisi udah menyadap HP milik Poli dan mereka pun bersiap menangkap Angelito dan kelompoknya. Akhirnya Angelito dan tim memasuki kapal disusul oleh para polisi yang akan menangkap mereka. Angelito dan Jadul menyadari kalau ada polisi yang mengawasi mereka, membuat Jadul panik dan ingin membatalkan rencananya. Tapi Angelito mengingatkan agar mereka tetap beraksi sesuai rencana. Mereka pun membuat taktik pengalihan sedangkan Motos dan yang lain beraksi untuk mengambil uang dalam mobil. Angelito menemui orang yang gak dikenal, kemudian membeli tas yang lagi dia pakai. Fernando yang melihat itu langsung memberitahu pada Duque dan meminta agar segera menangkap Angelito. Tapi Duque memerintahkan agar tenang dan menunggu instruksinya. Duque mengawasi mereka lewat kamera pengawas, tapi mereka sama sekali gak melakukan hal yang mencurigakan. Menyadari kalau ada yang salah dengan tayangan kamera pengawas, Fernando meminta operator agar memindahkan kameranya dan ternyata terlihat para operator lagi membongkar mobil yang membawa uang. Mereka pun segera menuju palka kapal untuk segera menangkap para perampok, tapi ternyata mereka udah berhasil mengambil uang dan akhirnya melompat ke laut, kemudian pergi menggunakan speedboat. Dan karena Angelito ada di sana, walaupun tidak terlihat terlibat dalam aksi tersebut, para polisi memutuskan menangkap Angelito. Terlihat Angelito yang udah ditangkap. Di sana Fernando melaporkan pada Duque kalau wajah para perampok sama sekali gak terekam kamera pengawas. Duque langsung menginterogasi Angelito, tapi Angelito malah menghina profesi Duque hingga membuatnya kesal. Kemudian Duque menyuruh anak buahnya agar menahan Angelito. Beberapa saat kemudian, Angelito yang ditahan didatangi oleh Mercedes dan Angelito memberikan nomor telepon Estrella agar Mercedes menghubunginya dan memberitahu apa yang lagi terjadi. Tapi Mercedes menjelaskan bahwa Estrella udah gak peduli pada Angelito. Mercedes malah meminta agar Angelito memikirkan dirinya karena telah membuat polisi marah. Dan ternyata pihak pengadilan udah mengakui keterlibatan Angelito dengan kasus perampokan itu.
Di sisi lain, tim Angelito yang udah berhasil membawa uang tiba-tiba diserang dan akhirnya mereka pun ditangkap. Mendengar hal itu, Angelito langsung menghubungi Johnny dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Johnny menjelaskan kalau mereka diserang dan disekap selama berjam-jam dan ternyata Polly dan para anak buahnya lah yang telah menyerang dan menyekap mereka. Hijo de la gran puta madre. Cago en tus muertos, piso. Angelito meminta pada Mercedes agar mencari Polly karena dia bermaksud membagi dua uang tersebut. Tapi Mercedes langsung menolak karena bagaimanapun Angelito dan Polly sama-sama kliennya. Angelito mengancam akan mencari Polly sendiri dan akan membunuhnya kalau Mercedes gak membantu. Angelito juga menjelaskan kalau setelah bebas dari penjara, dia akan menikah dengan Sole. Beberapa hari kemudian, Fernando mendapat kabar kalau Polly terlibat dalam aksi perampokan di kapal hingga dia pun bergegas untuk melaporkan itu pada Duque. Mendengar hal itu, Duque gak menyangka kalau ternyata Polly ikut terlibat. Mereka pun segera bergegas untuk mencari Polly. Singkat cerita, Angelito udah terbebas dari penjara dan dia akan segera menikah dengan Sole. Tapi ternyata Angelito malah pergi menemui Estrella dan memohon pada Estrella agar gak meninggalkannya. Wah, agak playboy. Gak lama Angelito kembali dan tentu Sole pun marah karena Angelito tiba-tiba menghilang. Pernikahan itu dihadiri oleh Mercedes dan di sana dia pun memberitahu Angelito kalau polisi udah menangkap Polly karena kasus perampokan di kapal feri. Sebelum pergi, Mercedes mengingatkan kalau polisi akan segera menangkap Angelito. Sepulangnya dari sana, Mercedes langsung menjemput Polly karena ternyata polisi belum punya bukti yang kuat kalau Polly terlibat dalam perampokan itu. Terlihat sebuah mobil menghampiri mereka dan tiba-tiba Polly disetrum dan dimasukkan ke dalam mobil. Ternyata Polly diculik oleh Angelito dan temannya. Angelito menemui Polly yang disekap dalam mobil, menyiramnya dengan bensin, mengancam akan membakarnya kalau Polly gak memberitahu di manakah uang yang telah dia curi. Setelah mendapat informasi, mereka pun langsung mengambil uang tersebut. Pero ¿quién es la cosa más guapa que hay en el mundo? Singkat cerita, 2 tahun kemudian Angelito dan Sole udah punya anak. Mereka membuka sebuah bisnis, tapi tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Angelito. Duque dan Fernando menjelaskan kalau terdapat bukti kepemilikan modal yang gak dilaporkan oleh Angelito. Dan atas hal itulah mereka pun langsung membawanya ke kantor polisi. Escucha, necesito que me hagas un favor. Venga. ¿Y vosotros no podéis haber esperado otro momento? Sí, podíamos. Beberapa saat kemudian terlihat Angelito yang berada dalam penjara dihampiri oleh Polly dan temannya yang bernama Limon. Tentu Angelito pun kaget karena gak tahu kalau Polly juga di penjara. Polly bercerita kalau dia udah tahu kalau selama ini Angelito yang meminjaminya uang sebagai jaminan untuk membayar Mercedes. Polly berkata kalau dia akan membayar hutang itu dengan uang bagian dari hasil perampokan yang akan mereka lakukan nanti. Sontak Angelito pun bingung karena Polly belum memberitahu soal aksi perampokan yang akan dilakukan. En una historia que nos vamos a hacer los dos, ¿qué te parece? Mereka pun menemui seorang pengedar narkoboy bernama Marcos yang ditangkap polisi dan narkoboy sebanyak 500 kg miliknya disita oleh polisi. Angelito merasa yakin kalau para polisi menyimpan narkoboy yang disita itu di sebuah gudang. Angelito akan memerintahkan timnya untuk mengambil kembali narkoboy milik Marcos. En el puerto de Valencia hay un pequeño almacén. Buenas noches. Akhirnya tim Angelito langsung beraksi dan tanpa kesulitan berarti mereka berhasil mengambil narkoboy milik Marcos. Keesokan harinya Gitano ditemui anak buah Marcos yang akan mengambil narkoboy dan Gitano pun menyerahkan narkoboy itu.
Di sisi lain terlihat Soleh menemui Estrella sambil membawa uang milik Angelito yang akan disembunyikan di salah satu rumahnya. Di sana Estrella menyambut kedatangan Soleh, kemudian mereka menyimpan uang tersebut di tempat anjing. Soleh bercerita kalau dia melihat foto Estrella di HP Angelito, kemudian dia memuji kecantikan Estrella yang membuat Angelito jatuh cinta kepadanya. Tapi neneng Estrella memuji kalau pada akhirnya Angelito menikahi Soleh. Remonta bien, ¿eh? 1 tahun kemudian setelah bebas dari penjara, Angelito bersama Mercedes menemui seorang pengusaha bernama Alvaro di sebuah gedung tinggi yang dulu pernah Angelito impikan. Angelito teringat saat dulu dia bermimpi untuk bisa berdiri di gedung itu. Di sana Alvaro menjelaskan cara kepada Angelito agar uangnya gak diketahui oleh para penegak hukum dan dia pun terbebas untuk membayar pajak serta gak dicurigai. Mendengar hal itu Angelito yang kini mengerti tentang cara menyembunyikan uang hasil kejahatan sangat senang karena dengan itu dia bisa mengamankan dan menikmati uang-uang tersebut tanpa takut ditangkap oleh polisi. Beberapa waktu kemudian terlihat Soleh akan mengamankan sebagian besar uang milik Angelito sesuai arahan Alvaro. Para polisi yang mencurigai itu terus mengawasi dan memperhatikan gerak-geriknya. Una vigilancia como el mes pasado. No, es hoy. Tenemos la información. Es Zhou Qian y el segundo es Hai Zhou. 2 condenas por blanqueo. Di sisi lain, Rogelio memarahi Angelito karena dia masih berkomunikasi dengan Mercedes. Rogelio menjelaskan kalau polisi masih menyadapnya dan sekarang Mercedes udah pergi ke Paris. Rogelio juga mengancam akan menghabisi Angelito jika terjadi sesuatu pada Soleh. Se está moviendo. Angelito langsung pergi menghampiri Soleh sambil merasa kesal karena Soleh gak menjawab teleponnya. Gak lama Soleh menjawab telepon dari Angelito, kemudian langsung menyuruhnya agar segera pergi dari hotel karena para polisi akan datang, tapi Soleh malah gak menghiraukan. Akhirnya Angelito tiba di hotel Soleh, tapi ternyata para polisi juga udah ada di sana dan langsung menangkap mereka. Duque dan para anak buahnya langsung menggeledah tempat itu, tapi gak berhasil menemukan uang milik Angelito. Terlihat Soleh yang udah berada di kantor polisi diinterogasi oleh Duque hingga Soleh minta izin untuk menghubungi ayahnya. Tapi Soleh malah menghubungi Estrella untuk minta tolong agar membantunya mengambil tas berisi uang. Soleh menjelaskan kalau dia menyimpan tas itu di ruang penyimpanan tas yang terdapat di parkiran hotel. Estrella akhirnya berhasil membawa tas itu dan langsung memasukkannya ke dalam mobil. Dan seketika Estrella langsung tersenyum bahagia dan mengirimkan sebuah foto pada Angelito. Tapi di luar terlihat seseorang yang menodongkan pistol ke arahnya dan tiba-tiba ternyata si penembak adalah Antonio, si petinggi polisi. Dia pun langsung pergi sambil membawa tas berisi uang milik Angelito. Beberapa bulan kemudian terlihat Angelito yang lagi berkeliling kota untuk menghilangkan kesedihannya karena kematian Estrella. Angelito melihat sebuah toko, kemudian dia pun berhenti di sana dan melihat pesan terakhir yang dikirim Estrella. Kepergian Estrella ternyata membuat hidup Angelito kacau dan dia pun berpikir untuk segera mengakhiri hidupnya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Itulah dia Brad, sebuah film yang jujur sih saya agak bingung ya sama alur ini film karena kayak kurang aja gitu, celok ke sana, celok ke sini, terus tiba-tiba entah bagaimana si Antonio malah yang ngebunuh Estrella.
Estrella, susah lagi namanya, dan ngambil uang Angelito. Padahal mah menurut saya nih bagusnya ya, si Mercedes lebih cocok atau sekalian si Polly aja yang ngebunuh Estrella dan ngambil uang Angelito. Ya kan? Pasti kalian juga punya pemikiran yang sama kayak saya ya. Tapi ya udahlah ya. Oke lah, karena saya puyeng maka langsung aja ya. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.